Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, berjumpa kembali di channel kebanggaan kita. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang zakat mal ya. Hari ini saya ulangi lagi ya. Hari ini saya akan membahas tentang zakat mal. Oke, ini terkhusus kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Pesanggaran dan umumnya kepada semuanya saja yang sedang menonton channel saya. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita lanjut, mari kita ikuti intro berikut ini. Oke, kembali lagi di channel saya tentunya. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas mengenai zakat fitrah dan ini kelanjutannya yaitu zakat mal. Oke, untuk lebih jelasnya kalau kalian pengen ingat-ingat materi yang sudah saya berikan minggu lalu, karena ini materinya adalah berkesinambungan zakat fitrah yang minggu lalu, kalian bisa cek di link deskripsi video ini. Oke, terus hari ini kita lanjut ke pembahasan zakat mal. Oke, pada minggu lalu sudah saya terangkan bahwasanya zakat adalah wajib dikeluarkan bagi setiap orang, bagi yang sudah memenuhi syarat dan mampu ya, tentunya mampu untuk mengeluarkan zakat dan sudah memenuhi syarat, karena zakat ini termasuk dalam rukun Islam. Oke, dan zakat itu terbagi menjadi dua. Ini review kembali sedikit ya. Zakat itu terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sudah saya terangkan minggu lalu ya, bisa dicek di sini, sebelah sini ya, atau kalian boleh cek di klik link deskripsi. Sebelum kalian masuk ke materi minggu lalu, kalian tonton video ini dulu sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, zakat mal di sini diartikan sebagai zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi zakat mal itu adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang, siapapun saja, ya pokoknya harta gitu ya. Jadi di sini ada beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan. Ada harta yang wajib dizakati, itu kalau kita menganut fikih klasik atau materi fikih. Dulu fikih itu tentang ilmu syariat ya, keagamaan, tata cara beribadah itu ada di fikih, termasuk zakat ini. Itu ada 5. Ada yang pertama itu ada emas perak, dan yang kedua ada perniagaan, dan yang ketiga ada peternakan, yang keempat ada pertanian, dan yang kelima ada rikas. Rikas itu terpendam atau barang temuan ya. Oke, itu yang paling pokok nanti yang ingin saya terangkan, karena insya Allah di semuanya kita salah satu atau salah dua pasti memiliki apa-apa yang barusan saya sebutkan. Dan nanti tentunya juga saya akan membahas tentang zakat profesi ya, tentang zakat profesi ya. Maka ikuti ya pembahasan saya kali ini ya, dengan teliti dan simak
dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu zakat emas dan perak ya, sesuai yang saya sebutkan tadi ya. Zakat emas dan perak, tentunya kita sudah pernah melihat emas dan perak ya, yang biasanya kita miliki atau orang lain miliki ya, orang lain pakai, itu tentunya ada zakatnya ya. Emas dan perak itu ada zakatnya. Tapi ada syarat-syarat yang harus dimiliki bagi seseorang yang diwajibkan untuk zakat emas ataupun perak. Yang pertama itu syaratnya itu harus Islam ya. Jadi syaratnya itu harus Islam. Kalau tidak Islam itu tidak wajib zakat mal ya. Terus yang kedua itu adalah merdeka. Merdeka itu artinya dia bukan budak, bukan hamba sahaya. Kalau zaman sekarang sih saya rasa tidak ada budak, itu tidak ada. Ya meskipun budak itu sebenarnya itu adanya dulu-dulu ya, waktu zaman Nabi dulu ya. Banyak budak, tapi sekarang sudah ada. Orang merdeka semua ya, itu syarat wajib orang zakat emas dan perak. Terus syarat yang ketiga itu adalah milik yang sempurna. Artinya emas dan perak itu adalah bukan merupakan pinjaman ya, artinya ya benar-benar milik orang itu ya, bukan pinjaman, bukan lain sebagainya ya, benar-benar milik kita emas dan perak itu. Nah, itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat itu adalah sampai 1 nisab. 1 nisab itu adalah batas minimal jumlah harta ya. Batas minimal jumlah harta yang dimiliki sehingga dia wajib untuk zakat emas ataupun perak ya. Saya ulangi lagi, bahasanya nisab itu adalah batas minimal harta orang itu sehingga dia diwajibkan untuk berzakat zakat mal ya. Itu adalah syarat-syarat orang berzakat emas dan perak. Ada 5 ya, ada 5 A, B, C, D, 4. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir itu adalah sampai 1 tahun disimpan ya. Artinya kalau emas itu dimiliki masih 5 bulan atau 2 bulan, nah itu belum, karena belum sampai 1 tahun ya, belum sampai 1 tahun kepemilikan. Jadi harus sudah sampai 1 tahun dimiliki, maka di akhir tahun itulah dia wajib menghitung zakat emas ataupun perak ya, yang harta yang dimiliki apakah dia wajib zakat atau tidak dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun tidak boleh. Tidak wajib, bukan tidak boleh ya, tidak wajib zakat. Jadi kalau kalian mau ngasihkan emas itu tidak apa-apa, hitung-hitung sedekah lah buat orang, dijual buat beli sembako, kita kasihkan fakir miskin, boleh, itu malah bagus daripada menyimpan harta banyak-banyak, tidak baik, banyak mudaratnya. Oke, itu adalah syarat-syarat daripada zakat emas dan perak yang harus dimiliki seseorang. Oke, selanjutnya masih pada zakat emas dan perak ya. Orang wajib berzakat emas ataupun perak di sini ketika sudah, kalau emas ini ya, emas itu kalau sudah mencapai nisabnya itu adalah 93,6 gram. Ingat, nisab emas itu 93 sampai 93,6 gram gitu ya, nisab emas ya. Jadi kalau orang itu sudah mempunyai emas seberat 93,6 gram ya, terus sudah mencapai 1 tahun, sudah lengkap syarat-syaratnya, nisabnya iya, syarat lain iya, maka dia wajib zakat. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5% ya, 2,5% ya. Zakatnya itu adalah 2,5% dari emas yang dimiliki. Itu batas minimal ya. Batas minimal emas itu yang dimiliki 93,6 gram, maka dalam 1 tahun, di akhir tahun itu dia wajib zakat 2,5%.
ya, 2,5%. Tinggal hitung aja sendiri. 2,5% dari 93,6 itu berapa? Ya, tinggal hitung aja ya. Oke, itu batas minimal. Kalau lebih dari 93,6 gram ya, yo tetap wajib ya. Tetap pokok batas minimalnya adalah 93,6 gram. Oke. Terus yang selanjutnya perak. Perak di sini nisab perak itu adalah 624 gram ya. GR itu gram ya. Nisab emas itu adalah 624 gram perak ya. Nisab perak itu adalah 624 gram ya. Kalau emas 93,6, kalau perak itu adalah 624 gram. Kadar zakatnya sama, dia wajib mengeluarkan zakat itu ya 2,5% atau 2,5% dari perak atau emas yang dimiliki. Jadi emas dan perak itu sama kadar zakat yang dikeluarkan. Oke, jadi hitung-hitungannya seperti itu. Jadi kalau kita semisal mempunyai perak 500 gram, semisal 500 gram, ya hitung aja 2,5-nya dari 500 gram itu berapa. Nah, ataupun kita punya emas lebih dari 90, semisal kita punya emas 100 gram semisal. Itu yang wajib dimiliki, wajib dizakati itu 2,5. Hitung aja 2,5-nya 2,5% dari 100 gram itu berapa ya. Ingat itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kalau tadi emas dan perak, sekarang kita masuk ke perniagaan yang kedua. Perniagaan atau harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Ingat, harta perniagaan itu adalah harta yang diperdagangkan. Oke? Apa harta yang diperdagangkan itu? Nah, ini pertanyaan untuk kalian harus jawab ya. Harus wajib jawab. Silakan jawab. Sebutkan ya. Apa contoh daripada harta perniagaan itu seperti apa bentuknya? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu di kolom komentarnya. Ini pertanyaan untuk kalian. Nah, oke, saya tidak akan menyebutkan contohnya karena ini wajib bagi kalian untuk menyebutkan contohnya di sini. Oke, sekarang berapa nisabnya? Nisab dan berapa yang dikeluarkan itu sebenarnya sama sih dengan emas dan perak ya. Syaratnya juga sama ya, mencapai 1 nisab ya, terus sudah dimiliki 1 tahun gitu ya, terus Islam ya, orang yang merdeka gitu, bukan budak ya, bukan hamba sahaya atau budak seperti itu. Itu syarat-syaratnya sama dengan emas dan perak kalau untuk harta perniagaan. Nisabnya pun sama dengan emas ya, bukan perak ya. Nisabnya itu sama dengan emas. Nisabnya untuk zakat perniagaan itu sama dengan emas, yaitu 93,6 gram. Ingat 93,6 gram itu untuk harta perniagaan. Oke. Kadar zakat yang dikeluarkan itu berapa? 2,5% ya, sama 2,5% ya. Ingat, nisabnya perniagaan itu sama dengan emas ya, yaitu 93,6 gram. Dan yang dikeluarkan atau kadar zakat yang dikeluarkan itu adalah 2,5% dari harta perniagaan yang dimiliki. Ingat itu ya. Jadi syaratnya itu sama dengan emas sebenarnya. Syaratnya sama dengan emas, bukan perak ya. Syaratnya sama dengan emas. Oke, paham untuk harta perniagaan? Jangan lupa kalian jawab pertanyaan saya tadi, wujud harta perniagaan itu seperti apa? Kalian berikan contoh lah ya. Contohnya apa? Kalian jawab di kolom komentar. Saya tunggu ya, sekarang juga. Saya tunggu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang zakat mal. Di sini adalah yang ketiga, yaitu tentang peternakan. Jadi syarat bagi
orang atau peternak yang wajib zakat ternak itu sendiri, itu yang pertama itu syaratnya harus Islam ya. Syarat yang pertama itu harus Islam. Non Islam tidak wajib zakat. Oke. Terus yang kedua yaitu merdeka. Tentu saja merdeka ini syarat untuk zakat orang yang berternak ya, mempunyai ternak hewan apapun. Terus yang ketiga adalah milik yang sempurna. Milik yang sempurna. Jadi bukan hutang, bukan hutangan atau bukan milik orang lain, gado ya. Bukan, tapi memang milik sendiri ya. Terus yang keempat itu adalah cukup sampai nisab. Nisabnya nanti akan saya jelaskan di akhir dalam pembahasan tentang zakat peternakan ini, karena tiap orang itu berbeda-beda ya nisabnya. Satu persatu tuh agak berbeda. Terus yang kelima itu adalah sampai 1 tahun lamanya dipunyai. Ya, tentunya 1 tahun itu harus dihitung. Oke, jadi kepemilikannya itu sudah sampai 1 tahun. Terus yang terakhir, digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpan atau diambil makanannya tidak wajib dizakati. Ya, di sini poinnya adalah maksudnya ada digembalakan di rumput yang mubah atau binatang yang diumpan atau diambilkan makanannya tidak wajib dizakati. Saya kasih contoh, umpama kalian punya sapi atau kambing, terus kalian digembala itu ya rumputnya tidak dicarikan majikannya ya, tentunya dia cari sendiri, cuman majikannya angon wedhus, angon sapi. Nah, itu wajib zakat. Tapi kalau ada yang ngaritno, contohnya ada yang ngarit ya, ngarit terus digawa balik dipakai nih, nah itu tidak wajib zakat. Oke, gitu ya, karena harus tahu ini ya, yang dizakati adalah hewan yang digembalakan ya, digembalakan. Itulah tadi penjelasan mengenai tentang nisab daripada zakat peternakan, meliputi kambing dan sapi ya. Untuk unta tidak saya bahas di sini, saya bahas yang umum-umum saja. Kalau unta ini sebenarnya ada nisabnya, ukurannya seperti itu. Tapi karena di Indonesia itu tidak terlalu dibudidayakan, yang umumnya ya kerbau dengan kambing ya, dua ini yang paling penting. Oke, kalau kalian ingin tanya bolehlah tentang unta ya. Itu. Lalu untuk selanjutnya yang masih belum tersentuh dalam pembahasan tentang zakat mal, itu masih ada tentang zakat pertanian dan zakat rikas atau temuan atau ya rikas itu ya. Jadi itu nanti saja pertemuan minggu depan, nanti itu akan saya bahas. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas 3 macam itu dulu, yaitu yang pertama tadi emas dan perak, terus perniagaan, terus peternakan. Itu yang paling penting. Oke. Inilah akhir dari pertemuan kali ini. Saya harapkan awal hingga akhir kalian paham dan sepaham-pahamnya,
dan semoga ilmu yang saya ajarkan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalau masih belum paham, kalian bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau di kelas Google Classroom kalian. Oke, jangan lupa pertanyaan saya tadi, saya ingatkan kembali tentang contoh harta perniagaan itu seperti apa. Contohnya ya, itu coba kalian cari ya. Contoh nanti kalian sebutkan di kolom komentar itu. Oke, terus akhir kata dari saya, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya dan kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.